warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pada hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tidak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Baiklah. Pada pertemuan hari ini kita masuk tentang bab 2 yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada perkembangbiakan makhluk hidup ini terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkembangbiakan pada manusia telah dijelaskan pada bab 1 kemarin. Perkembangbiakan pada manusia berlangsung secara generatif atau secara kawin. Berarti terjadinya nanti fertilisasi atau pembuahan. Perkembangbiakan pada hewan berlangsung dengan dua cara, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif ini terjadi kebanyakan hewan melalui secara generatif ini secara kawin atau secara seksual. Yaitu peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, itu namanya fertilisasi atau pembuahan. Pada sebagian kecil hewan mengalami perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin atau aseksual, yaitu dengan cara membelah diri dengan spora ataupun tunas. Perkembangbiakan pada tumbuhan juga ada dua macam, secara vegetatif dan generatif. Vegetatif atau secara tidak kawin atau aseksual bisa terjadi secara alami dan terjadi secara buatan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin salah satunya berlangsung melalui penyerbukan. Kita lihat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk perkembangbiakan pada tumbuhan, pada kelas 1 atau kelas 7 sudah dijelaskan klasifikasi tumbuhan. Nah, tumbuhan dibedakan secara dua kelompok besar, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Maksudnya berpembuluh ini pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Nah, tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh yaitu merupakan tumbuhan lumut. Sedangkan tumbuhan yang memiliki pembuluh ada dua macam, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Ini tumbuhan paku ada macam-macamnya juga. Tumbuhan biji pun dikelompokkan juga atas dua macam, yaitu gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae ini dibedakan juga antara monokotil dan dikotil. Nah, pada perkembangbiakan pada tumbuhan yang kita pelajari sekarang ini difokuskan kepada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kita lihat perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal bijinya berada di dalam bakal buahnya atau di dalam ovariumnya. Contohnya tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Jadi tumbuhan angiospermae ini merupakan penyedia bahan makanan yang utama untuk manusia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan angiospermae ini berlangsung secara vegetatif dan secara generatif. Bisa berlangsung secara vegetatif dan secara generatif. Vegetatif ini secara tak kawin atau aseksual. Jadi kalau secara tak kawin berarti tanpa adanya proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian alat perkembangbiakan yang digunakan adalah bisa akar atau batang ataupun daun. Dan vegetatif ini berlangsung karena dia memiliki sel meristem. Apa itu sel meristem? Sel-sel yang berada di ujung akar, ujung batang ataupun ujung daun yang sifatnya selalu membelah untuk menghasilkan jaringan yang baru. Kemudian keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin ini memiliki sifat yang sama dengan induknya.
Vegetatif ini bisa berlangsung secara alami, bisa berlangsung secara buatan. Nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Sedangkan secara generatif atau secara kawin, secara seksual, tanaman tadi mengalami fertilisasi atau pembuahan. Embrio yang terbentuk tersimpan di dalam biji. Jadi dengan cara kita menanam biji tanaman tersebut, itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Dengan menanam biji, tumbuh tanaman yang baru secara generatif. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Sifat keturunannya bervariasi, tidak sama persis dengan induknya, karena dia merupakan hasil kawin antara yang jantan dengan betina, benang sari dan putik. Kalau secara generatif ini dibedakan nanti polinasi atau penyerbukan, fertilisasi atau pembuahan, dan penyebaran biji dan perkecambahan. Sekarang kita lihat dulu perkembangbiakan vegetatif yang alami. Yang alami ini ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pertama secara rizoma atau akar tinggal, atau disebut juga dengan rimpang. Rizoma merupakan batang yang menjalar di dalam tanah. Pada batang terdapat ruas dan buku. Yang ini berupa ruas, sedangkan yang tengahnya buku. Ya. Pada buku terdapat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Jadi ini tunas terdapat pada buku-bukunya. Ini akan berkembang nanti jika ini dipotong, ditaruh di tanah, dia akan tumbuhlah tanaman yang baru. Jadi jika ini contohnya pada lengkuas, jahe, bunga tasbih, kunyit, wortel, temulawak, bengkuang, dan kencur. Yang kedua, stolon atau geragih, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Di atas permukaan tanah. Tunas yang dapat tumbuh pada buku dari stolon. Jadi ini kalau rizoma tadi di bawah permukaan tanah, kalau stolon atau geragi di atas permukaan tanah. Jadi batang ini menjalar di atas permukaan tanah. Nah, di sini terdapat tunas. Nah, tunas nanti dia akan tumbuh saat tunas terpisah dari tanaman induk, maka tunas tersebut mampu tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ini contohnya pegagan dan stroberi. Jadi ini menjalar di permukaan tanah, nanti kalau dipotong, ini dia tumbuh lagi yang baru. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari batang dan daun, gabungan dari batang dan daun. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Di sini ini ada batang yang namanya cakram, sedangkan ini daunnya. Jadi modifikasi antara daun dengan batang inilah namanya umbi lapis. Kuncup samping yang tumbuh, di sini ada kuncup. Biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang keempat, yang secara alami tadi, umbi batang. Umbi batang merupakan tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah. Jadi dia merupakan batang tapi dia berada di dalam tanah. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan juga untuk perkembangbiakan. Perkembangbiakannya secara vegetatif. Adanya mata tunas, seperti ini mata tunas atau kuncup pada permukaan umbi batang akan membentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Jika ini kita tanam di tanah, akan tumbuhlah tumbuhan yang baru. Contohnya pada kentang dan ubi jalar. Yang kelima, kuncup adventif daun. Ini pada bagian tepi daun. Pada bagian tepi daun ini terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem.
pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Ini namanya kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun ini adalah cocor bebek. Ini kuncup adventif daun ini berupa ini. Ini juga nih, kuncup adventif daun. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau secara buatan ini berarti dengan bantuan manusia. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan tertentu, misalnya ingin memperbanyak tumbuhan atau ingin mendapatkan bibit yang unggul dan sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif buatan pertama, cangkok. Cangkok ini bentuk cangkokan ya. Tanaman hasil cangkokan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Nah, jadi jika induknya memiliki buah yang lebat, rasanya manis, tanaman hasil cangkokannya pun memiliki sifat buah lebat dan manis juga, sama persis. Tetapi kelemahannya adalah sistem perakarannya kurang kuat, karena akar yang terbentuk ini adalah akar serabut. Jika kita tanam di tanah, perakarannya serabut, jadi jika ada angin kencang dia tidak akan tahan, bisa tumbang. Nah, pencangkokan ini dilakukan pada tanaman yang berkayu keras atau yang berkambium. Contohnya mangga, rambutan, dan jeruk. Cara mencangkok yang pertama, pilih cabang batang yang memiliki kayu, yang sudah memiliki kayu yang kuat, kemudian dikelupaskan kulitnya sampai di kambiumnya. Kambium itu berupa lendir. Nah, nanti lendir itu dikorek oleh mata pisau sampai dia kering. Setelah kering, kemudian dibalut dengan tanah. Nanti ini setelah dia kering dan dikelupaskan sampai kambiumnya dikorek, kemudian dibalut dengan tanah, lalu dibungkus dengan sabut kelapa ataupun plastik. Diikat, jangan lupa disiram supaya dia tidak kering. Nah, sekitar 2-3 bulan akan tumbuh akar di sini. Baru ini bisa dipotong dan ditanam di tanah. Nah, jika telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di dalam tanah. Yang kedua adalah stek. Caranya dengan memotong suatu bagian tanaman, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Bisa yang dipotong itu batang ataupun daun ataupun akar, tergantung dari tanaman. Nah, jadi seperti kita menanam ketela pohon atau ubi kayu, jika kita ingin menanam dengan banyak, maka satu batang ubi kayu itu kita potong-potong, kemudian langsung ditancap di tanah. Itu cara stek. Seperti menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya, itu namanya stek batang. Menanam cocor bebek dapat menggunakan daunnya, itu namanya stek daun. Dan menanam sukun dapat menggunakan akarnya. Jadi akarnya dipotong-potong, ditanam di tanah, nanti akan tumbuh tanaman yang baru. Itu namanya stek akar. Yang ketiga, cara merunduk. Jadi ini vegetatif buatan yang ketiga, merunduk. Caranya, teknik merunduk ini dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Jadi tanaman yang memiliki cabang yang panjang dan lentur ini bisa kita benamkan ke tanah, kemudian kita timbun dengan tanah seperti ini. Nanti dia akan keluar akar-akarnya. Nah, caranya benamkan tangkai tanaman ke tanah. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Jadi dipotong sini dan tumbuhlah tanaman yang baru. Yang keempat, menyambung atau mengenten. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah, ini batang bawah dan batang atas
pada dua tanaman yang sama jenis, yang sejenis. Tujuannya apa? Untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari kedua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul dari kedua ini. Misal, ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga yang pertama berakar kuat, akarnya kuat ke dalam tanah, tetapi buahnya asam. Nah, kita sambung, kita ngenten dengan batang mangga satu lagi, di mana tanaman mangga yang kedua ini akarnya lemah, tapi buahnya sangat manis. Nah, jadi untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis ini. Nah, jadi disambung seperti ini, nanti batang kuat ini, batang yang akarnya kuat, nanti buahnya akan jadi manis, tidak asam lagi. Seperti itu. Jadi syaratnya ini harus tanaman yang sejenis dan ukuran diameter batang itu harus sama persis, sama besar. Supaya apa? Supaya kambium yang ada di batang pertama sama masuk di batang yang kedua ini. Sama persis bertemunya. Karena kalau tidak bertemu, tidak pas bertemunya, hasilnya akan gagal. Yang kelima, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis, hampir-hampir sama dengan mengenten tadi, tapi ini dengan cara menempel. Ini tanaman pertama, ini tanaman kedua. Jadi, teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari dua atau lebih tanaman yang sejenis. Misalnya ini, tanaman pohon ini akarnya kuat, tapi buahnya akarnya kuat, tapi bunganya kurang bagus. Sedangkan ini, pohon ini bunganya bagus, akarnya kurang kuat. Kita potong, jadi dilakukan okulasi atau menempel, dibuang sininya bagian kulitnya sedikit. Yang pohon kedua juga dipotong, kulitnya sama besar. Nanti kulit yang ada mata tunasnya pada batang pohon yang ini dipindahkan ke sini. Kemudian harus sama persis, jangan sampai ada celah. Itu akan membuat kambium di dalamnya menjadi busuk. Kemudian diikat. Nanti kalau dia sudah mulai bertunas, ikatannya dilepas, biar tunasnya tumbuh dengan bebas. Nah, ini keterangannya iris kulit batang yang akan ditempeli. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Batang tanaman 1, batang tanaman 2. Diambil yang ada mata tunasnya, ditempel ke sini. Sini memiliki bunga yang sangat indah misalnya. Tanaman yang sama ya, tadi ini bunganya kurang indah, ini indah misalnya. Ditempel ke sini. Nah, nanti setelah dia menghasilkan tunas, batang yang ini dibuang. Yang ini bagian atas ini dipotong, dibuang. Nanti akar yang kuat di sini yang punya batang ini tadi, dan bunganya yang muncul tumbuh yang baru di sini. Itu teknik menempel atau okulasi. Contohnya yang sudah dilakukan teknik okulasi. Nanti ini kan ini dipotong nih, dibuang yang tidak unggulnya. Nanti bisa lagi kalau ini sudah tumbuh, bisa lagi kita bikin yang baru, kita modifikasi sama seperti bunga bougainville itu. Modifikasi terus diokulasi terus. Sekian pelajaran kita hari ini, kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan perkembangbiakan secara generatif. Jika ada pertanyaan, tanyakan melalui WA, kirim japri ke Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.